Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorek 165. Pada kesempatan ini Jakatorek akan melanjutkan bait hikam yang kedua. Mudah-mudahan para jamaah yang masih setia dengan channel Jakatorek 165 dibukakan pintu hatinya, dibukakan pikirannya, dibukakan pahamnya. Tentu kita nggak jauh dengan wasilah para guru kita, khususnya Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Jadi bait hikam yang kedua itu kita lanjutkan, itu membahas tentang tajrid. Ibnu Athaillah mengatakan di dalam torehan karya beliau bait kedua, yaitu at-tajrid, tentang tajrid. Wa irada tukat tajrid ma'a iqamatila iyaka fil asbab. Keinginanmu, iradatuka, keinginanmu, kehendakmu tajrid, pengen tajrid, ma'a iqamatillah iyaka bil asbab, sedangkan Allah menginginkan atau menetapkan Anda di dalam asbab. Asbab itu melakukan sesuatu karena sabab musabab. Sebab min syahwatil khafiyah itu termasuk syahwat, keinginan khufiyah yang tersembunyi. Wa iradatuka, dan keinginanmu, al asbab. Asbab itu seperti orang dagang, bisnis gitu. Ma'a iqamatillah iyaka bitajrid, sedangkan Allah menetapkan Anda, menetapkan kamu dalam tajrid. In hitatun min himatil aliyah. In hitatun itu turun, jatuh, min himati aliyah, yaitu dari cita-cita yang tinggi, himatul aliyah. Jadi Ibnu Athaillah dalam bait kedua ini, irada tuka tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Ini ada seseorang ingin, ya, di hatinya itu pengen tajrid, dia pengen fokus ibadah aja ke Allah. Sedangkan Allah sang pencipta menempatkan posisi orang tersebut, ya, atau diri kamu, diri kita dalam asbab. Asbab itu kalau kita pengen dapat uang, ya bekerja, berbisnis, berusaha. Min syahwatil khafiyah, yang dikhawatirkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, itu termasuk syahwat, keinginan khafiyah yang nyelip, yang tersembunyi. Jadi kita ada semangat pengen tajrid, pengen khusus ibadah, pengen khusus menuju Allah gitu. Tapi nggak ada isyarat dari guru. Nah itulah si salik itu, si murid toreko itu, ya, dia harus isyarat dari gurunya. Makanya kalau belajar hikam nggak belajar toreko, cuma teori, saudara. Makanya Jakatorek di kesempatan bait yang kedua ini, torehan karya dari Ibnu Athaillah, bahasa tajrid itu khusus ibadah, fokus aja, hanya ibadah doang dia, nggak bekerja, nggak bisnis, nggak ini, pokoknya ibadah aja, ibadah, sholat, puasa, zikir gitu. Nah,
Di sini kan perlu adanya guru. Guru yang gimana? Guru rohani, guru mursyid. Nah, makanya di sini kata Ibnu Athaillah min syahwati khofiyah. Kalau cuma keinginan kita, ya Allah, saya pengen tajrid, saya pengen ibadah terus, saya pengen zikir terus, supaya jadi wali misalnya. Supaya nanti dekat dengan Allah. Sedangkan Allah mengharapkan kita, menempatkan diri kita asbab untuk jadi pengusaha. Nah, kalau kita tetap kekeh tajrid, tapi Allah maunya asbab, nah itulah simple secara kata Ibnu Athaillah min syahwatil khofiyah. Itulah syahwat khofiyah, syahwat yang tersembunyi. Yang tahu itu syahwat khofiyah atau bukan siapa? Guru. Makanya salik si murid itu tidak bisa. Dia memutuskan sendiri. Makanya kalau kita pengen tajrid, datang ke guru dulu. Ya Syekh, wahai guru, Bapak guru, saya pengen tajrid. Tapi kata gurunya, oh kamu nggak usah tajrid, kamu jadi pengusaha. Tapi dia pengen tajrid. Tapi kalau orang yang sudah dapat guru rohani, guru mursyid, kata guru mursyidnya, kamu jadi pengusaha saja. Ya udah ikutin kata gurunya. Kenapa guru mengatakan gitu? Karena guru itu sesuai basirohnya, petunjuknya dari Allah tentu. Kalau si murid kena keinginan, nafsu, gitu. Yang disebut iradatuka, ya. Keinginan kamu, kehendakmu pengen tajrid, ma'a iqomatillah iyaka. Sedangkan Allah menempatkan kamu, ditakdirkan kamu jadi pengusaha, jadi tukang bisnis. Jadi orang besar, pengusaha besar. Takutnya tajrid tadi taunya males. Makanya perlulah ngaji hikam itu harus punya guru mursyid. Bisa ada keinginan pengen tajrid, datang guru ke abah guru, misalnya kalau murid-murid Syekh Abdul Rahman nih, datang ke abah, bah, saya pengen tajrid. Abah bilang jangan tajrid kamu, jadi pengusaha. Ikutin. Karena manqol ulama, manqol guru, manqol mursyid, manqol Syekh Abdul Rahman itu tepat. Oh ternyata kita sudah ada pengusaha. Kalau kita ingin keinginan kita, itu kata Syekh Ibnu Athaillah min syahwati khofiyah. Jadi orang sufi bisa dengan dia jadi pengusaha. Syekh Abdul Qadir Jilani karyawannya 1000. Paginya dia bikin roti, itu karyawannya, malamnya ibadah kepada Allah, kan bisa. Hasilnya untuk membantu orang, untuk membantu yang membutuhkan. Jadi di sini, jadi nggak kaku gitu. Nah itulah kadang orang yang nggak punya guru, karena dia pengen mendalami agama, pengen dekat kepada Allah, tiba-tiba ada bisikan, suruh sholat aja. Ibadah aja. Islam nggak mengajarkan begitu. Dunia kita, akhirat kita harus seimbang, kata Rasulullah. Bukan termasuk seorang laki-laki yang baik hanya memikirkan akhirat doang. Bukan termasuk laki-laki yang baik hanya memikirkan dunia doang, tapi dua-duanya seimbang. Nah, ketika orang pengen menuju Allah, itu ada timbul, ada perasaan tajrid. Ya gitu. Pengen, mungkin dia sudah jenuh. Bisnis ini gagal, tajrid aja. Makanya kalau punya guru, tanya ke gurunya. Nah, itulah yang bilang Ibnu Athaillah, iradaka tajrid, ma'iqomatillah iyaka fil asbab. Kamu sih keinginan, niat nafsunya pengen tajrid, tapi Allah menghendaki kamu supaya kamu jadi pengusaha, biar kamu kaya, bisa membantu orang, bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah, bisa menolong orang. Nah, kayak kata gurunya, kamu jadi pengusaha saja, jangan tajrid. Nah, itu harus begitu. Makanya itu nanti nggak terjadi syahwatul khofiyah. Jadi apa yang dikata guru rohani, udah jadi pengusaha saja, nggak usah tajrid. Ikutin gurunya. Sempurna, lurus.
Nah, yang kedua iradatuka bil asbab. Kamu berkeinginan pengen jadi pengusaha, pengen jadi bos mie, pengen jadi bos ini, bos itu. Itu nafsu apa bukan tuh? Ini sebaliknya. Keinginan kamu, ya, iradatuka pi asbab. Ada keinginan tadi. Ngelihat orang dagang ini sukses, pengen. Kalau kita punya guru mursyid, tanya sama guru mursyid. Ya Syekh atau Abah guru, pantaskah saya menjadi pengusaha untuk mencari mata pencaharian kasab? Ma'iqamatilah fitajrid. Sedangkan Allah menghendaki kamu supaya kamu jadi ahli ibadah. Jadi fokus ibadah, tapi kamu pengen jadi pengusaha. Itu kalau mengikuti keinginan nafsunya, dikatakan kata Ibnu Athaillah inhitotun, jatuh, turun derajat. Min himatil aliyah, dari cita-cita aliyah yang tinggi. Himmah aliyah itu dia apa? Mencari ridho Allah. Kalau himata daniyah, yang hina itu mencari dunia, mencari jabatan, mencari nama gitu. Itu namanya himatu daniyah atau hakiroh, hina. Jadi yang kedua ini, kalau ada timbul di hati kita, pengen tajrid, pengen asbab, saya pengen jadi pengusaha aja. Ada keinginan, gitu nafsu. Jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, ada keinginan nafsu, pengen. Jadi pengusaha. Karena ngelihat orang sukses, dia pengen jadi pengusaha. Kalau itu Allah menghendaki anda ditajrid, walaupun anda memaksa jadi pengusaha, akan gagal terus tandanya. Makanya bait yang kedua ini harus tanya kepada guru mursyid. Tanya kepada abah guru, misalnya kepada guru kita Syekh Abdurrahman, Bah, saya ada keinginan pengen jadi pengusaha, Bah. Kata abah guru misalnya, kamu jangan jadi pengusaha, kamu harus tajrid, zikir doang, tinggalin usaha kamu. Jangan ikutin akal kita. Apa kata guru? Kata guru, udah tinggalin usaha kamu nggak usah kerja, wirid aja, sholat 5 waktu, zikir aja. Ikutin guru, karena guru itu tahu. Itu nggak akan terjatuh. Jadi kalau keinginan kita, nah ini banyak orang ngaji hikam, dia baca baitnya doang, sama makom tajrid, taunya asbab, sama makom asbab, taunya tajrid. Nah, kalau kita ada keinginan asbab, tiba-tiba Allah menghendaki. Nah, Allah menghendaki, kan kita nggak tahu Allah menghendaki gimana. Yang punya guru tanya sama guru, datang ke guru sowan. Tanya, Bah, saya pengen usaha. Kata abah guru, jangan, kamu wirid aja, jangan usaha, duduk, zikir, sholat 5 waktu. Atau kamu ngajar aja. Nah, itu nggak bakalan terjadi himatul aliyah, malah kita akan naik. Tapi yang jatuh itu ikutin nafsunya. Jadi dia ikutin nafsunya, pengen asbab, taunya suruh tajrid. Jadi nanti tajrid ini dalam keterangan orang-orang sufi, tajrid itu ada 3. Tajrid zohir, tajrid batin, tajrid zohir batin, 3 tuh ya. Ada tajrid zohir. Kalau tajrid zohir itu meninggalkan kaitan dengan hawa nafsu, itu tajrid. Ya, tajrid batin yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa merusak hati. Paling bagus itu tajrid zohir batin. Tapi sekali lagi, yang makom tajrid makom asbab itu harus tanya guru ya. Tanpa tidak tanya guru bahaya. Jadi ngaji hikam nih, kalau nggak ada mursyidnya percuma, teori doang. Kan banyak orang bangga dengan ngaji hikam. Tapi nggak ada guru mursyidnya, ya udah cuma sebagai mutiara hiasan doang.
Nah, buat murid-murid Syekh Abdul Rahman nih dimanapun berada, karena Jakatorik 165 menyampaikan ajaran guru juga di sini ya. Ya biasalah, pro kontra wajar. Tapi semua ada izinnya. Kata Bang Hafiz itu yang mahal izinnya, izin gurunya. Bukan mau kitanya, izin gurunya. Nah, guru itu nyambung kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada guru-gurunya. Nah, jadi sekali lagi jangan ketipu nih. Tiba-tiba ada ingin tajrid. Taunya suruh asbab. Nah, bahasa irodeka ma'ikomatilah iyaka fil asbab. Kan ada ma'ikomatilah iyaka. Nah, Jakatorik dikasih paham nih bahwa di situ tuh yang disebut ma'ikomatilah, Allah menempatkan. Itu guru nanti yang ngasih isyarat maksudnya. Kan kita nggak langsung Allah nempatin kita di sini. Kan banyak kan manusia nggak tahu. Makanya kenapa orang-orang yang nggak punya guru itu terka-terka. Jadi pengusaha. Taunya gagal terus. Bisnisnya udah maju, bangkrut. Berarti saya disuruh tajrid tuh. Tapi harus punya guru. Dia tajrid mulu. Pas tajrid dibisikin sama setan. Kamu jangan nganggur mulu, diam mulu. Orang-orang udah pada maju, kamu masa wirid mulu. Padahal dia udah tajrid, kena bisikan. Nah, makanya kenapa di sini perlu guru Syekh Mursyid itu begitu. Ngaji hikam itu harus punya guru mursyidnya, harus bertorekoh. Karena hikam ini hanya sebatas keilmuan, saudara. Ya, Jakatorik 16 tegaskan, jadi kitab hikam yang dikaji hikam karangan Ibnu itu hanya sebatas ilmu pengetahuan. Orang ngaji hikam tuh belum tentu jago dia, belum tentu bisa mengamalkan, cuma di mulut doang. Makanya perlu yang namanya punya guru mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik 165. Tetap kita semuanya serahkan kepada guru, melalui ke Allah itu kepada guru, nggak bisa sendiri. Begitupun makom tajrid, makom asbab, yang tahu hanya guru, bukan kita. Kalau kita sama tajrid, tiba-tiba itu nafsu yang ngelinap di hati kita. Sama asbab, tiba-tiba suruh tajrid. Ternyata kita turun dari makom wali kabir ke wali sogir nanti, atau wali sogir ke wali mardun. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik. Mudah-mudahan channel Jakatorik ini bisa membangkitkan semangat orang-orang yang pengen belajar tasawuf. Ingat, orang yang belajar tasawuf harus bertorekoh ya. Harus bermursyid. Cuma baca kitab doang. Baca kitab kan cuma ilmu. Keilmuan. Sejago apapun orang baca hikam, dengan ngartiin begini, tanpa mursyid nggak bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jakatorik doakan mudah-mudahan semua jamaah Jakatorik bisa diberikan paham. Khususnya murid-murid Syekh Abdul Rahman, itu ada makom tajrid, makom asbab, itu yang menentukan adalah guru. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.